dipersembahkan oleh ditanyakan kepada presiden terpilih. Kewenangan itu hak prerogatif presiden terpilih. Pemirsa, kopi nomor 1 favorit semua orang, rasanya nikmat, nggak bikin kembung, dan pasti selalu bikin kita happy. Pemirsa di rumah, jangan lupa selalu stok Luwak White Coffee. Luwak White Coffee, kopi nikmat, nyaman diminum. Kita lanjutkan lagi perbincangan di kontroversi pada malam hari ini. Tadi kalau Luwak White Coffee nyaman diminum, kalau PKS, PDI Perjuangan masuk nyaman nggak? Masuk juga barang masuk. Justru yang ditanya PDI Perjuangan nyaman atau enggak kan gitu. Jangan ditanya kemari. Kan udah duluan masuk kan. Jadi memang ya nanti memang sampai hari ini ya tentu saja setelah tanggal 20 Oktober itu kan sebahagian publik masih bertanya apakah semuanya masuk dalam satu gerbong atau ada yang di luar gerbong. Iya kan? Apakah kemudian mereka semuanya dalam satu rumah besar atau di luar lihat-lihat saja begitu, ya, di luar kepanasan, di dalam dingin, kan gitu kan. Nah, di luar basah kuyup, di dalam anteng-anteng aja gitu. Dan memang tentu saja bagi PKS ya, PKS itu kan punya platform, ya, dan di dalam platform itu ada 10 kebijakan strategis. Dan saya harus sampaikan tidak semuanya ya. Paling tidak ada 4 yang barangkali relevan ya dengan tema kita pada malam hari ini. Di antaranya PKS itu punya kebijakan reformatif, artinya al-islah gitu ya, perbaikan. Jadi setiap program, kebijakan, langkah-langkah itu berorientasi kepada perbaikan. Nah, oleh karena itu kan PKS melihat apakah perbaikan itu akan lebih baik, akan lebih cepat ketika kemudian bersama-sama pemerintah merealisasikan program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ini maksudnya justifikasi PKS untuk masuk ke dalam. Enggak menjawab. Jadi tadi saya belum nangkap pesannya apa. Jadi Memang. aja. Belum, sabarlah, sabar. Kita ikuti alurnya dulu. Sabar dulu, ya kan? Sabar. Sepertinya Bang Nasir tuh ingin menjustifikasi kenapa akhirnya PKS masuk ke dalam Ya, KIM. karena begini, PKS itu kan punya pengalaman juga di luar pemerintahan, kan? Kemudian juga pernah juga pengalaman bersama SBY dulu. Betul. Kemudian 10 tahun di luar pemerintahan. Ya kan? Dan semasa SBY juga kita mengkritisi kebijakan-kebijakan di parlemen. Di parlemen kita mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah soal harga BBM, ya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain kita anggap itu tidak pro rakyat. Sebenarnya kenapa di parlemen PKS mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah? Karena PKS menyadari bahwa di parlemen juga ada suara rakyat. Baik. Jadi partai itu bukan hanya kemudian bersama pemerintah, tapi juga ada suara rakyat di parlemen yang harus dikritisi. Ya, makanya gitu. kita agak fast forward ya, Bang Nasir, mohon maaf karena biar cepat ini. Artinya gimana? Kalau PDI Perjuangan ikut masuk sehingga tidak menyisakan oposisi di luar pemerintahan, bagaimana? Menurut saya nggak ada masalah. Itu kan masing-masing partai punya kebijakan, ya. Punya kebijakan, punya istilahnya ada hal-hal yang memang itu ya rumah tangga mereka sendiri. Tapi begitu. kan PKS merasakan ketika PKS dulu berada di luar menjadi oposisi, bagaimana bisa lentur, mengkritisi, tetap melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah, dalam tanda kutip berada bersama rakyat ketika kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Kan PKS menyadari betapa pentingnya oposisi. Iya, itu kan sudah kami praktekkan juga ketika masa Susilo Bambang Yudhoyono, ya, sehingga waktu itu ada ketua partai kami, presiden partai kami, Lutfi Hasan Issa harus berurusan dengan penegakan hukum, ya, dia tersangkut dengan kasus-kasus korupsi, ya, yang sampai hari ini nggak selesai kasus impor kuota sapi itu gitu loh, tidak selesai, artinya masih menyimpan masalah. Inginnya kan ketika tersangkut kasus itu masalah kuota impor sapi itu kan selesai sebenarnya, tapi sampai hari ini nggak selesai. Bisa ditanya di komisi terkait di DPR. Maksud saya ya bahwa waktu itu kemudian berhimpus isu jangan-jangan karena kami kritis ya dengan pemerintahan waktu itu sehingga kemudian ya diarahkanlah kepada kasus itu isu yang berembus. Maksudnya kalau di luar itu tidak nyaman, Bang Nasir. Bukan begitu. Artinya dengan posisi di dalam dan di luar kami tetap saja bisa bersikap kritis. PDI Perjuangan kalau masuk nyaman atau tidak? Ya, nyaman saja, nggak ada masalah. Nyaman saja. Tidak ada masalah. Karena PKS merasakan betapa tidak nyamannya di luar.
Bukan begitu juga. Oke. Kita juga sudah pernah yang saya katakan tadi itu kan. Kalau kemudian PDI Perjuangan bergabung, saya pikir semua kekuatan politik yang sudah diajak itu juga sama-sama nyaman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.